Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman yang baru pertama kali mengikuti training saya atau belum pernah berjumpa dengan saya. Dan salam berjumpa kembali untuk Anda yang sudah bolak-balik sampai bosen ya dengan saya. Di awal saya ingin memperkenalkan diri ya. Saya anggap semuanya baru kenal deh gitu ya. Karena kalau langsung masuk ke materi kok kayak kurang sopan ya. Ya, teman-teman semua, nama lengkap saya Arif Rautomo. Saya akrab dipanggil Arif RH. Saya lahir di Yogyakarta 8 Juli 1979. Dulu saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Hobi saya musik, membaca, YouTuber. Aktivitas menulis, kemudian terapi dan training. Sebenarnya ada lagi yang belum ditulis di sini yaitu vlogging ya. Karena saya seorang YouTuber yang aktif. Moto saya adalah applying what we know is everything, mempraktekkan apa yang kita tahu adalah segalanya. Karena moto saya ini, oleh karenanya maka teman-teman nanti setelah menyimak materi saya ini harapannya adalah dipraktekkan ya, tidak ditumpuk, akhirnya tidak berguna, tidak ada dampak nyata dalam kehidupan. Dan juga kalimat ini mendorong saya untuk selalu menuangkan materi training berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi memang bau-bau curhat tapi elegan gitu ya. Karena kalau sebuah materi training hanya teori, pertanggungan jawab spiritualnya saya kira berat ya. Karena tidak selaras antara apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan dalam keseharian. Bagi teman-teman yang ingin bersilaturahim melalui Facebook bisa mengunjungi atau follow ke akun page saya di Arif RH Page. Saat ini sih sudah 30.000 follower. Sebetulnya saya punya akun personal yang followernya 81.000, apa 82.000, saya sudah lupa karena sejak 1 tahunan lalu saya memutuskan untuk jarang aktif di situ. Jadi postingan yang ada di akun personal biasanya kurang bermutu ya. Karena posting nyanyi-nyanyi atau yang nggak jelas gitu, itu pun nanti beberapa hari kemudian dihapus kembali. Tapi kalau misalkan saya komen-komenan, inboxkan, saya menggunakan akun personal itu. Yaitu akunnya namanya Arif Rahutomo. Dulu namanya Arif RH. Kemudian saya lebih banyak aktif juga di YouTube ya. Saya memiliki channel YouTube, satu-satunya channel saya saat ini. Bukan satu-satunya ya. Sebenarnya ada dua sih, satu lagi tapi itu isinya nyanyi-nyanyi. Jadi saya tidak infokan aja deh. Dan kontennya juga bukan pemberdayaan diri. Jadi satu-satunya channel yang untuk pembelajaran yang isinya bermanfaat lah. Itu adalah channel Arif RH Vibrasi. Nah, sebetulnya dulu saya juga pernah membuat rekaman-rekaman suara yang saya bagikan di 4Share. Kemudian saya bagikan di YouTube video-video. Ternyata itu diupload oleh banyak orang ke YouTube. Dan mereka menggunakan nama saya kadang ya. Ada yang menggunakan channel vibrasi, ada yang macam-macam. Padahal sebetulnya bukan channel saya. Jadi satu-satunya channel saya adalah ini. Oke, walaupun memang ya saya mengucapkan terima kasih ya karena apa yang saya bagikan dibagikan lebih luas oleh mereka. Jadi saya aktif di YouTube belum lama juga sih, 1 tahunan apa 2 tahunan ya. Kemudian hingga saat ini saya sudah menulis 4 buku. Buku yang terakhir kali adalah buku keempat, Kitab Ilmu Vibrasi, Manusia, Tuhan, dan Alam Semesta. Ini buku ini tebalnya 588 halaman. Tidak dijual umum. Ini saya terbitkan sendiri. Jadi kalau yang berminat
hanya bisa memesannya melalui saya, tepatnya melalui istri saya. Dan ini dalam rencana, dalam proses untuk menyusun buku kelima yang mungkin saya kira tebalnya nggak jauh-jauh beda ya. Nggak tahu saya lebih nyaman menulis buku tebal sehingga tidak nanggung isinya itu bisa detail gitu. Baik, teman-teman semua itu sekilas perkenalan saya. Bagi Anda yang belum subscribe ke channel saya, silahkan Anda subscribe karena saya sudah membagikan ratusan video di sana. Mungkin ada hal-hal yang tidak dibahas di sini ya, karena ini sempit sekali. Silakan Anda mempelajari apa yang sudah saya bagikan di channel. Dan kita akan masuk ke materi utama. Ya. Materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini judulnya adalah The Spirituality of Problem. Menjadikan masalah sebagai guru peningkatan kesadaran. Sebetulnya saya lebih suka kata persoalan ya dibandingkan problem atau masalah. Cuman sudah umumnya sepertinya latahnya itu masalah ya. Jadi saya ngikutin aja deh kosakata yang sudah terlanjur melekat kuat pada benak kebanyakan orang. Nah, kenapa sih tema ini yang saya bawakan? Ya, spontan aja ingin membawakan tema ini karena saya orangnya cukup bosenan dalam arti membawakan training yang itu-itu aja tuh untuk kelas online terutama itu seringkali saya ingin ingin bersharing hal yang lain gitu loh. Jadi nggak itu-itu aja. Nah, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan saat sesi pembukaan, saya menggali materi training selalu dari kehidupan saya sendiri. Dan sesuai judul ya, saya adalah mantan orang yang sangat-sangat bermasalah. Anda bisa lihat ini di slide itu ada foto saya yang sedemikian kurus ya, cungkring ya. Itu kalau Anda punya kesempatan melihat wujud fisik raga di balik baju biru itu ya betul-betul mengenaskan ya. Mungkin kalau mendatangi posko bantuan gitu dengan tanpa baju saya layak mendapatkan sumbangan sosial ya. Belum lagi mukanya. Nah, ya saya mengalami banyak persoalan yang terakumulasi di masa lalu ya, terutama zona tahun 2002 lah sampai 2005 itu puncaknya 2002 sampai 2005 masalah keuangan, masalah utang ya. Dengan keluarga juga kurang harmonis ya dengan orang tua. Kemudian dengan teman juga konflik ya gimana nggak konflik ya karena saya dulu tukang ngemplang pinjem uang pakai kartu kredit orang lari ya kayak gitulah brengsek banget pokoknya dulu. Beruntung Anda nggak kenal saya zaman dulu ya. Kemudian bisnis saya juga nggak berkembang ya. Bukan nggak berkembang ya, berkembang tapi duitnya mulai nggak ada. Studi saya terancam drop out padahal saya adalah salah satu mahasiswa yang terpintar di kampus. Banyaklah pokoknya. Jadi insya Allah saya cukup berpengalaman dalam tema ini yang mewakili mungkin persoalan-persoalan Anda. Dan segenap persoalan yang begitu banyak menumpuk dalam satu area waktu saat itu, untuk kapasitas saya saat itu, kesadaran saya saat itu saya merasakan sangat berat ya. Walaupun saat ini kalau mengingat itu tuh ketawa-ketawa ya, ngapain ya kayak gitu aja kok saya ngerasa berat itu. Tapi pada saat itu berat. Jadi memang relatif ya buat anak kecil itu ngangkat kursi itu sebuah beban yang luar biasa. Kita udah bertumbuh, fisiknya gede, ngangkat kursi yang sama, yang kita anggap berat waktu kita bayi, ya rasanya ringan-ringan aja gitu loh. Jadi kita suatu saat akan mentertawakan apa yang kita tangisi hari ini kan. Dan saya itu sampai berkali-kali ada dorongan untuk mengakhiri hidup ya, karena saya sudah mengalami area yang disebut depresi. Kalau Anda lihat di gambar ini kan ada gejala-gejala depresi itu Anda bisa baca sendiri. Dan untungnya saya adalah
orang yang mengalami kegagalan ya. Jadi hanya dorongan-dorongan yang sangat kuat tetapi tidak dilakukan. Jadi saya beruntung sekali pernah mengalami kegagalan untuk menindaklanjuti lintasan-lintasan pikiran untuk mengakhiri hidup. Karena kalau saya sukses ya saya nggak akan ngomong di sini gitu. Nah, teman-teman semua, sebetulnya kalau kita bicara tentang masalah ya, masalah tuh ada atau enggak sih sebenarnya? Ya balik lagi sebetulnya hanya tentang permainan kata ya. Kalau kita menyepakati yang namanya kosakata masalah tidak ada ya nggak ada. Ya, kalau kita nggak menamai sesuatu sebagai masalah nih misalnya, oh ini nggak bukan masalah ini tantangan, ya hilang sudah. Cuman saya tidak mau bermain di area-area itu. Saya mencoba untuk menurunkan pembahasan kita ke bahasa yang lebih umum bahwa ya yang nyatanya dalam keseharian banyak orang menganggap masalah tuh ada gitu. Ya sudah deh, kita ikut aja yang umum ya supaya lebih bisa diterima dan lebih aplikatif. Anggap saja masalah itu ada. Apapun definisi masalah Anda. Nah, sekarang saya mau meninjau di selanjutnya ini sebenarnya pengertian masalah itu apa sih ya? Nah, saya coba tawarkan beberapa pendekatan dari pengertian ini. Oke, kalau kita mengacunya kepada Wikipedia, itu yang saya temukan di situ bahwa masalah atau dalam bahasa Inggris problem itu didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Ya, itu singkatnya gitu. Jadi sesuatu itu akan menjadi sebuah masalah ketika ada harapan yang berbeda dengan realitas. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah gap atau jarak atau ketidaksesuaian, ketidaksinkronan antara apa yang Anda inginkan dengan kenyataan yang senyata-nyatanya terjadi. Jadi misalnya Anda sakit nih, ya. Masalah enggak? Sebenarnya kalau dari definisi ini masalah ini atau itu jadi masalah atau tidak, tergantung apakah ada harapan Anda yang berbeda dengan realitas. Misalnya, ya sebagai manusia pada umumnya saya pengennya sehat, Pak. Maka sakit itu masalah gitu. Karena Anda pengen sehat, realitanya Anda sakit. Nah, di situ ada gap. Anda nggak punya duit, melarat, masalah nggak? Kalau Anda memang pinginnya melarat, itu nggak ada masalah. Nah, menjadi ada masalah karena ada keinginan Anda untuk tidak melarat. Anda pengen kaya gitu loh. Itu keinginan atau harapan Anda. Realitasnya Anda nggak kaya. Nah, ini jadi masalah. Anda pengen menikah, tapi Anda realitasnya sekarang belum menemukan jodoh. Nah, di gap disitulah jadi masalah. Nah, kalau dari definisi ini, maka sebenarnya untuk menghilangkan masalah itu sederhana sekali ya. Ya sudah, hilangkan saja harapan Anda, sesuaikan dengan kenyataan, kan kayak gitu. Berarti kalau Anda sekarang melarat ya, biar nggak ada masalah dengan kemelaratan, ya inginkanlah kemelaratan itu. Cuman pertanyaannya adalah Anda mau begitu apa tidak? Kan tidak tuh, karena memang kehidupan ini paradok. Di satu sisi realitas itu yang berbeda dengan apa yang kita harapkan itu perlu kita terima. Tetapi kunci dari kita mengalami sebuah progres dalam hidup adalah adanya harapan, adanya hope, ya, adanya keinginan. Nah, terkait dengan adanya tadi saya bilang bahwa kita juga perlu ada progres dan sebagainya. Sebetulnya ada sahabat saya yang sepertinya beliau pun mengambil dari referensi ya. Namanya Gobin Vasdev, salah satu sahabat saya, alumni saya juga. Jadi kalau dalam tulisan beliau di dunia maya itu mengatakan kata masalah yang dalam bahasa Inggris adalah problem. Itu asalnya dari bahasa Latin yaitu pro dan balein. Ya. Pro itu maju, balein itu menggerakkan. Jadi setiap masalah adalah sebuah hadiah yang membuat kesadaran diri terkerek, naik, namun syaratnya masalah itu dihadapi, didekap dan dirawat. Artinya semua orang yang bergerak maju itu
dalam tanda kutip pasti memiliki masalah. Kenapa? Karena setiap pergerakan untuk maju itu sama dengan adanya progres, Anda memiliki harapan. Dan harapan itu akan sering berhadapan dengan realita yang berkebalikan. Realitas sekarang miskin, Anda pengen kaya, otomatis Anda mencoba membangun sebuah dunia di dalam pikiran Anda yang berbeda dengan realitas. Yang dengan modal pikiran itu Anda mencoba mengubah realitas itu. Tapi kan pada dasarnya kan ada gap tuh. Nah, disitulah problem. Tapi ya ini sebuah satu paket. Artinya kalau mau maju, that's the problem. So, ada nggak orang yang nggak punya masalah? Kalau dalam definisi ini nggak ada. Nggak ada ya. Nah, cuman sebuah masalah juga bisa menyebabkan orang nggak maju. Contohnya apa? Orang bunuh diri itu. Nah, di sini makanya kalau kita mengacu kepada kata-katanya sahabat saya Gobin Festive ini adalah yang menentukan itu adalah sejauh mana kesadaran itu terkerek. Nah, kesadaran ini yang menentukan apakah terjadi probalain, menggerakkan kita untuk maju atau tidak sebuah yang namanya masalah itu. Nah, terus gimana ini supaya kita betul-betul kesadarannya itu sesuai dengan apa ya? Akar katanya problem dari probalain ini gimana? Nah, di slide selanjutnya Anda bisa baca ada beberapa quote yang saya ambil itu. When you really pay attention, everything is your teacher. Ya, we don't learn from experiences, we learn from reflecting on the experience. Yang pertama itu, jadi ketika Anda benar-benar memberi atensi atau perhatian, ya, maka segala sesuatu itu adalah guru. Ya. Oke. Nah, terkait dengan kata guru berarti ada sebuah pembelajaran karena ada guru, ada murid. Dan setiap guru itu menginginkan muridnya mengalami progres, ya kan? Nggak ada guru yang pengen muridnya itu tetap goblok, nggak ada, karena dia merasa gagal juga. So, kata guru di sini ada kata pembelajaran, ada kata murid, dan kitalah muridnya. Dan kalau teacher ini adalah masalah, maka kita sebagai orang yang mengalami masalah sebenarnya adalah murid. Nah, lalu di situ kan kita tadi sudah bahas bahwa kuncinya adalah apa ya? Kesadaran kita terkerek naik. Itu kata kuncinya sebenarnya adalah di learn. Apakah kita belajar dari masalah itu? Kalau di quote ini dikatakan sebenarnya kata kunci dari apakah kita bisa belajar atau tidak dari sebuah pengalaman adalah kata kuncinya adalah pada kata refleksi. Refleksi ini bukan Anda pijet refleksi, bukan. Tapi Anda melakukan sebuah perjalanan ke dalam diri, menggali ke dalam diri Anda, bercermin, ngilo, maka disitulah kita bisa memandang persoalan itu dengan satu cara pandang yang tepat dan akhirnya memberdayakan kita untuk bergerak maju. Nah, terus apa nih caranya nih supaya kita ini bisa memposisikan masalah ini jadi benar-benar sebagai guru yang memberdayakan kita? Bagaimana caranya supaya kita ini melakukan refleksi? Nah, saya lanjutkan di slide selanjutnya. Bagaimana kita bisa belajar, ya kan? Melakukan refleksi gitu. Nah, saya masih mempercayai bahwa state atau keadaan mental seseorang manusia itu betul-betul belajar sungguh-sungguh adalah ketika kita masih anak-anak. Anak-anak itu learningnya sungguh-sungguh. Bagaimana dari tidak bisa bicara, bagaimana tidak bisa jalan jadi bisa jalan, ya melakukan hal-hal secara otodidak ya. Ya mungkin dia meniru tetapi kan itu bukan sebuah kursus ya, kursus jalan gitu enggak kan. Dengan catatan tentunya secara umum keadaan bayi itu normal ya. Nah salah satu fenomena waktu kita itu bertumbuh adalah adanya yang namanya curiosity ya, rasa ingin tahu bukan rasa ingin tempe ya. Dan rasa ingin tahu dari anak-anak ini biasanya termanifestasikan, terekspresikan dalam bentuk suka nanya. Anak-anak itu kan rewel ya. Ini ditanya, ini dipegang. Itu apa ma? Itu apa pak? Ya ditanya semuanya sampai nanti ada pertanyaan yang membingungkan. Papa, mama, aku lahir dari mana?
Ini ya bingung nanti jawabnya ya. Nah, dari situlah, dari apa? Dari kata bertanya. Kita itu curiosity itu dari pertanyaan. Pertanyaan itu menggerakkan kita untuk belajar. Ya, tanpa adanya keinginan tahu, kita tidak tergerak untuk bertanya dan tanpa pertanyaan kita tidak tergerak untuk belajar. Dan kalau Anda membuat skripsi, di situ biasanya di bab-bab awal ada perumusan masalah. Biasanya perumusan masalah itu wujudnya pertanyaan. Ya kan? Apakah ada hubungan antara X dan Y misalnya? Apakah ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y? Ya, kayak gitu kalau skripsinya kuantitatif ya. Dan kalau Anda perhatikan sebenarnya penemuan-penemuan besar yang memajukan peradaban itu juga penggeraknya pertanyaan. Bahkan fenomena yang biasa saja bagi orang yang bertanya itu menimbulkan satu refleksi yang mendalam sehingga terjadi satu perumusan-perumusan yang luar biasa. Contoh, ya, berapa banyak di antara Anda yang melihat sesuatu jatuh ke tanah ya? Mungkin buah kelapa jatuh ke tanah, apel jatuh ke tanah gitu. Saya kira hampir semua orang melihat fenomena itu. Dan zaman dulu sebelum Sir Isaac Newton itu lahir, semua orang sudah menyaksikan fenomena itu. Tapi fenomena hanyalah fenomena tanpa sebuah curiosity, tanpa sebuah pertanyaan yang menggerakkan kita untuk learn, belajar, merenung, refleksi. Dan pada suatu waktu muncullah sebuah pertanyaan, kenapa ya semua benda jatuh ke bawah? Dan itu terbesit pada Isaac Newton dan dia dari situlah muncullah teori-teori hukum-hukum gravitasi, apa tuh, hukum Newton satu, hukum Newton dua dan seterusnya. Saya nggak begitu ingat ya. Nah, artinya bagaimana sih kita bisa menemukan satu apa ya kehebatan penemuan-penemuan seperti Einstein sebenarnya? Kok Einstein sih? Newton ya, Sir Isaac Newton. Hmm, dan saya yakin Einstein pun sama rumusnya. Jadi kita kalau ingin melakukan penemuan-penemuan di dalam diri kita atas masalah-masalah ya, anggap saja masalah itu seperti apel jatuh itu. Apakah kita curious dengan fenomena itu dan kita tertarik untuk menemukan jawabannya? Nah, jawaban ini tentunya sebuah solusi gitu kan. Bisa dipahami ya sampai sini bahwa urutannya adalah kita perlu melakukan sebuah pertanyaan untuk menggiring kita ingin tahu. Pertanyaan itu menggiring kita untuk apa ya, melakukan refleksi terutama perjalanan ke dalam diri. Nah, terkait dengan pertanyaan di sini kalau dari pengalaman saya sih kita perlu berhati-hati karena pertanyaan ini juga liar. Kalau tidak kita kendalikan, efeknya bisa berbeda, bisa bumi langit, bisa kutubnya jauh sekali. Nah, di sini saya berikan satu dua kutub yang ekstrim, ada bad question dan ada good question. Jadi kalau kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya atas kehidupan, atas masalah-masalah yang kita alami dan pertanyaan-pertanyaan ini salah, maka jawabannya juga salah. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan kita tepat, disinilah terjadi yang namanya probalain tadi. Ya. Kalau misalkan seorang Sir Isaac Newton, misal nih ya, saat kejadian itu kejatuhan apel, pertanyaannya, kenapa apel ini jatuh ya? Kenapa gue sial hari ini? Ya, tidak akan muncul satu rumus-rumus fisika yang melegenda. Tapi karena dia mengajukan pertanyaan yang tepat, kenapa ya semua benda jatuh ke bawah? Pertanyaannya beda, maka hasilnya probalennya beda. Menggerakkannya kemana itu jadi beda. So, tidak cukup dengan bertanya, tapi pertanyaan semacam apa yang kita arahkan, kita tanyakan kepada diri kita sendiri agar kita melakukan perjalanan ke dalam. Ini yang akan menentukan apakah persoalan kita yang kita alami di dalam hidup, ya, itu akan membawa kenaikan level kesadaran kita atau tidak. Apakah masalah itu akan menjadi guru yang membuat kita bertumbuh atau justru dia adalah semacam apa ya? Algojo yang mengakhiri karir Anda di dalam hidup. Tergantung pertanyaannya. So, di sini saya selanjutnya akan memberikan 10 pertanyaan yang Anda perlu tanyakan kepada diri Anda sendiri
Dan dengan menggunakan 10 pertanyaan ini, Anda punya kesempatan untuk menumbuhkan diri Anda, menumbuhkan kesadaran Anda atas masalah-masalah yang sedang Anda hadapi. Yang bonusnya, kalau kesadaran Anda tumbuh, solusi akan hadir dengan sendirinya. Ya. Jadi solusi itu sebenarnya isi, wadahnya itu kesadaran. Kenapa solusi tidak hadir? Kesadaran sebagai wadahnya itu tidak ada, tidak cukup gitu loh. Oke, sekarang pertanyaan apa saja nih yang bisa diajukan ke diri sendiri supaya Anda mengalami pertumbuhan kesadaran? Question one, ya, pertanyaan pertama yang bisa Anda ajukan pertama kali adalah apapun masalah Anda ya, masalah kesehatan, masalah keuangan. Anda perlu bertanya ke diri sendiri, self questioning. Anda tanyakan, apakah Anda itu sebenarnya sudah memahami masalahnya atau belum? Ya, ingat, saya ulangi ya, apakah Anda sudah memahami masalahnya atau belum? Karena banyak orang itu tidak benar-benar memahami masalahnya, langsung tergoda untuk mencari solusi. Nah, saya tuliskan di slide itu kan, kesalahan kebanyakan orang ketika menghadapi masalah adalah terburu-buru mencari solusi dan bukannya mendiagnosa masalah sebenarnya itu apa. Anda perhatikan kalau Anda ketemu dokter. Apakah dokter percaya dengan kata-kata Anda bahwa Pak saya sakit kepala nih Pak? Enggak, dia prosedural. Dia akan melakukan diagnosa, dicek dulu suhu Anda berapa, tekanan darah Anda berapa, cek bahkan pupil lidah. Indikator-indikator itu dikumpulkan, baru dia menggali gejala-gejalanya dari Anda. Keluhannya apa Pak, dan sebagainya, dan sebagainya. Masalahnya didiagnosa dulu, dan seterusnya. Bahkan kadang seringkali menemukan dokter itu fenomenanya Bapak itu sebenarnya nggak sakit, cuman Bapak itu stres misalnya. Karena saya pernah, ternyata sebenarnya kamu itu stres gitu loh. Tubuhmu itu yang akhirnya muncul simptom atau gejala begitu. Nah, sudahkah kita menjadi dokter buat diri kita sendiri, mendiagnosa? Misalkan Anda sekarang mengatakan bahwa, aduh, saya itu migrain Pak gitu loh. Saya itu migrain gitu loh. Sehingga apa? Karena Anda sudah menyimpulkan gitu, Anda sibuk mencari obat menyembuhkan migrain. Ikut training bagaimana menghilangkan migrain. Baca-baca artikel di sosial media atau nonton video-video di YouTube bagaimana cara menghilangkan migrain gitu loh. Padahal sebenarnya kalau didiagnosa ternyata Anda tuh migrain setiap akhir bulan, di mana Anda gajinya mau habis. Artinya sesungguhnya migrain itu karena duitnya habis. Berarti sebetulnya penyakit aslinya bukan migrain tapi Anda kekurangan duit. Nah, kalau Anda salah menyimpulkan masalah Anda akhirnya hanya mengobati gejala bukan menyelesaikan masalah sesungguhnya. Nah, Anda lakukan dulu diagnosa sebenarnya apa sih masalah gue itu. Jangan GR Anda itu menyimpulkan di awal tuh pasti masalahnya benar, belum tentu loh. Apalagi kalau Anda sudah berkenalan dengan, kadang kalau apa yang kita simpulkan di pikiran sadar dengan di bawah sadar tentang sebenarnya masalah kita itu bisa jauh beda. Nah, jadi dengan kita melakukan diagnosa, pertanyaan ini adalah untuk memantapkan, bener nggak nih gue masalahnya ini gitu. Karena dampak dari terburu-buru dalam mencari solusi masalah itu akan mengarahkan Anda pada kebingungan selanjutnya. Orang punya masalah itu kan bingung tuh. Lalu terburu-burulah mereka mencari solusi. Nah, mereka nanti bukannya menemukan solusi, kadang malah masuk kepada kebingungan selanjutnya. Kenapa? Yang tadinya bingung karena masalah, akhirnya bingung karena terlalu banyak solusi kurang praktek. Mencari solusi, tanya-tanya ke orang apakah salah? Enggak. Tetapi kadang orang tanya sini, tanya sini, tanya sini, tanpa memberi ruang untuk melakukan praktek. Anda nanya ke saya, nanti belum sempat praktek, nanya lagi ke yang lain. Nanya lagi ke yang lain. Dan rumusnya, Anda akan menjawabkan. Dalam hidup, rumusnya tuh gini, apapun masalah Anda, maka jawabannya, solusinya tergantung kepada siapa Anda bertanya. Contoh, Anda mengalami kebangkrutan bisnis, misalnya masalahnya itu.
Anda nanya ke saya, ya mungkin jawaban saya adalah karena Anda tidak mampu mengelola frekuensi dan vibrasi Anda. Weh. Nah, kalau Anda nanya kepada Coach Eric Siregar, bisa jadi karena visi Anda kurang besar. Anda nanya kepada Bro Rizal, karena ada trauma pada somatic mind Anda. Anda nanya ke Bu Susum Mansur, jawabannya Anda kurang sedekah. Ya, Anda nanya kepada Ustadz Danu, mungkin jawabannya Anda punya banyak dosa sama orang tua. Itu jawabannya bervariasi dan saya tidak mengatakan jawaban mana yang paling benar nggak penting. Tapi pertanyaannya adalah Anda praktek apa tidak? Jadi, janganlah terburu-buru dalam mencari solusi masalah. Tapi pastikan Anda bertanya lagi, bener nggak nih masalah gue ini? Oke ya, jelas ya. Pertanyaan pertama adalah itu. Pertanyaan kedua, ya, yang perlu Anda ajukan kepada diri sendiri adalah begini. Apa hal yang perlu saya tambahkan atau saya kurangi? Nah, hubungannya apa dengan masalah? Saya mengamati dari kejadian hidup saya itu bahwa semua masalah itu sebenarnya juga karena akibat kelebihan sesuatu atau kekurangan sesuatu. Nah, ini saya kasih contoh yang paling gampang ya. Kalau hidup higienis itu, ya bersih, higienis itu bagus nggak sih? Ya rata-rata orang akan mengatakan bagus ya. Tapi saya pernah mengcopy paste tulisannya seseorang, orang ini cukup banyak followernya hingga saat ini. Dia pernah masuk rumah sakit orang ini dan di situ dikatakan oleh dokternya penyakitnya itu dalam tanda kutip lucu. Ternyata penyakitnya itu dia karena terlalu sehat. Jadi orang ini tuh terlalu menjaga kesehatan berlebihan, terlalu rajin olahraga berlebihan. Akibatnya sistem imunitas ini yang merupakan tentara untuk menghadapi musuh ya bisa bakteri, virus atau apapun. Itu kan nggak ada lawan, ibaratnya negara nggak punya tentara gitu loh. Tentaranya bingung, latihan perang tapi nggak pernah berperang. Akhirnya karena bingung, akhirnya memerangi dirinya sendiri. Jadi penyakitnya orang ini nih yang saya ceritakan itu karena terlalu sehat, antibodinya bingung, akhirnya menyerang dirinya sendiri. Nah, di sini kan menarik ya, terlalu sehat itu salah, tapi sehingga kita katakan perlu kotor, kadang kita bermain lumpur itu perlu ya, makanya ada sebuah iklan deterjen kotor itu baik.